Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan pelajaran tematik. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Masya Allah. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang kenampakan alam daratan yang ada di Indonesia. Apa sih kenampakan alam itu? Nah, apa yang dimaksud dengan kenampakan alam daratan? Apa saja jenis kenampakan daratan? Nah, kita akan belajar ya. Simak baik-baik. Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang nampak di permukaan bumi dan terjadi secara alami ya. Jadi semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja contohnya? Nah, nanti Bu Yuyun akan bahas. Sekarang apa sih kenampakan alam daratan itu? Nah, jadi kenampakan alam daratan itu adalah bagian permukaan bumi yang berbentuk padat, tidak digenangi air dan terletak di atas permukaan laut, ya. Nah, ini contoh-contohnya. Jenis-jenis kenampakan alam daratan, ya nak ya. Ada apa saja? Ada dataran tinggi. Apa itu dataran tinggi, Bu? Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang datar yang tingginya sekitar 500 meter dari atas permukaan laut. Contohnya apa? Contohnya adalah dataran tinggi Dieng, dataran tinggi yang di puncak. Nah, dataran tinggi Dieng di mana letaknya? Ada di Jawa Tengah, tepatnya di Banjarnegara. Kalau dataran tinggi puncak Bogor, ya di Bogor, ya nak ya. Kemudian contoh lain dari dataran tinggi yang ada di Indonesia. Contohnya dataran tinggi Kerinci terletak di Sumatera Barat. Dataran tinggi Alas terletak di Aceh. Dataran tinggi Barui ada di Sulawesi Tengah. Dataran tinggi Charles Lewis ada di Papua, ya nak ya. Kalau kalian tinggal di dataran apa? Nah, tentunya bukan di dataran tinggi, tapi di dataran rendah. Nanti ada contohnya. Kemudian biasanya di dataran tinggi itu masyarakat setempat itu memanfaatkan untuk apa? Nah, biasanya dimanfaatkan sebagai objek wisata. Jadi tempat untuk berwisata orang-orang, ya. Dikarenakan udaranya yang bersih, sejuk, segar, dan pemandangannya tentu sangat indah, ya. Kemudian banyak juga dimanfaatkan untuk pembangunan apa? Jadi itu masyarakat setempat itu membangun villa-villa. Jadi sebagai apa villa-villa tersebut? Nah, dimanfaatkan untuk peristirahatan atau tempat istirahat orang-orang yang berwisata di situ, ya. Jadi dari situlah masyarakat setempat bisa menghasilkan uang, ya. Jadi ada pekerjaannya di situ, ya, ada hasilnya. Jadi membantu perekonomian masyarakat setempat, gitu ya. Kemudian di dataran tinggi itu sangat cocok dan baik untuk menanam sayur-sayuran atau buah-buahan. Ya, banyak contoh sayur-sayuran, stroberi, ada tomat dan lain-lain ya, ada kol. Masih banyak lagi buah-buahan atau sayur-sayuran yang lainnya. Kemudian kalau para penduduknya biasanya bermata pencaharian sebagai apa? Nah, sebagai pekebun, ya.
Karena di sana tentunya banyak sekali kebun ya, kebun teh, kebun karet, kopi, salak yang hanya dapat tumbuh di dataran tinggi karena udaranya yang dingin atau sejuk. Lanjut. Nah, kemudian selain tinggi ada dataran rendah. Ya, Nak ya. Bentuk kenampakan daratan itu ada dataran rendah. Nah, dataran rendah itu yang kita tempati sekarang ya. Dataran rendah apa sih, Bu? Dataran rendah adalah permukaan bumi datar yang ketinggiannya sekitar 200 meter di atas permukaan laut. Biasanya terletak di pesisir pantai. Pemanfaatan daratan rendah untuk apa, Nak? Sebagai tempat tinggal, sebagai irigasi dalam pertanian, yaitu terdapat sawah-sawah ya, Nak ya. Jadi sawah-sawah itu dialiri air itu yang melalui saluran irigasi ya, sumber irigasi dalam pertanian. Pertanian itu menghasilkan apa nih sawah-sawahnya? Ya, menghasilkan padi ya. Kemudian ada lahan pertanian atau perkebunan. Ada tebu, kelapa sawit, coklat, dan selain itu sebagai tempat kawasan industri karena tempatnya yang landai, jadi di situ bisa menjadi tempat produksi bahan pangan ya. Jadi termasuk kawasan industri. Contohnya yang terkenal di daerah mana nih kawasan industri yang ada di Indonesia? Yang dibangun pabrik-pabrik itu ada di Cibitung, ada di Cikarang, Karawang, Tangerang, dan lain-lain. Nah, itu termasuk di daerah dataran rendah ya. Lalu ada apa lagi kenampakan alam daratan? Wah, ternyata ada gunung ya. Gunung adalah wilayah dataran yang menonjol ke atas dibandingkan dengan wilayah yang lain. Jadi dia menjulang ke atas ya, Nak ya. Tanahnya itu menonjol ke atas. Tingginya berapa? Tingginya sekitar 600 meter di atas permukaan laut ya. Biasanya digunakan sebagai tempat pendakian oleh para pendaki, sebagai penghasil batu bara. Nah, kenapa bisa menghasilkan batu bara, Bu? Ya karena ketika ada gunung yang dia berapi. Jadi tipe gunung itu ada dua, Nak. Ada gunung berapi dan yang tidak. Jadi yang aktif dan yang tidak. Kalau yang aktif itu ketika dia meletus, ketika gunung itu meletus, maka dia akan mengeluarkan cairan, yaitu apa? Magma, lava, dan materi-materi yang lain yang berasal dari perut bumi yang keluar, yaitu berupa batu bara ya. Maka dari itu Indonesia itu termasuk negara yang terkenal dengan kekayaan alam yang berupa batu bara terbesar di dunia. Seperti itu ya, Nak ya. Kemudian dari sisa-sisa gunung meletus tadi itu kan ada abu vulkanik. Nah, abu vulkaniknya dapat dimanfaatkan untuk menyuburkan tanaman, menyuburkan tanah ya. Oke, lanjut. Ada apa lagi, Nak? Ada Gunung Merapi. Contoh gunung-gunungnya ya, Gunung Merapi, Gunung Sinabung, Gunung Merbabu, Gunung Bromo, dan lain-lain ya, Nak ya. Nah, sekarang yang keempat adalah dataran. Bentuk kenampakan alam daratan adalah pegunungan ya. Pegunungan itu apa? Pegunungan adalah kumpulan dari beberapa gunung atau rangkaian dari gunung-gunung yang berjajar lurus dan memiliki tinggi atau luas yang hampir sama ya, Nak ya. Nah, jadi itu beda ya gunung dan pegunungan. Kalau gunung itu dia menjulang ke atas atau menonjol ke atas dibanding dengan permukaan yang lain. Tapi kalau pegunungan itu rangkaian dari gunung-gunung yang berjajar dan memiliki tinggi atau luas yang hampir sama ya. Apa saja manfaatnya? Nih, manfaatnya dari sebuah pegunungan itu, masyarakat setempat itu dapat memanfaatkan sebagai tempat wisata
ya, sebagai lahan perkebunan, sebagai tempat perlindungan tumbuhan dan hewan yang langka. Jadi biar tidak diburu oleh manusia. Kemudian contoh pegunungan yang ada di Indonesia apa, Bu? Banyak. Ada di sini yang Ibu contohkan adalah Pegunungan Bukit Barisan di Sumatera. Lanjut ya, Nak ya. Yang terakhir, berupa apa kenampakan alam daratan? Ada pantai ya. Tentunya kalian pernah ke pantai bukan? Betul, pantai itu tempat yang berbatasan langsung dengan lautan ya. Kemudian masyarakat setempat memanfaatkan daerah pantai itu sebagai apa? Ya tentunya sebagai tempat wisata ya, karena udaranya yang sejuk juga, kemudian pemandangan yang indah, maka masyarakat setempat memanfaatkan pantai sebagai tempat wisata ya. Kemudian untuk perkebunan kelapa dan sebagai tambak garam ya. Jadi kemarin dulu tema 1 dan 2 itu kita udah belajar ya. Garam terbuat dari apa? Garam terbuat dari air laut yang dijemur tapi dibuat tambak terlebih dahulu ya. Kemudian apalagi dimanfaatkan oleh nelayan untuk mencari ikan. Betul, karena mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan. Nah, alhamdulillah ya, Nak ya. Begitu yang Bu Yuyun bisa sampaikan. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Alhamdulillah. Dibaca-baca lagi ya buku tema 3-nya. Kemudian apabila menemukan kesulitan, boleh bertanya kepada Bu Yuyun atau Bu Fitria ya. Jangan lupa berdoa dan selalu semangat ya anak-anakku semuanya. Semangat. Alhamdulillah, Bu Yun akhiri salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.